Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7A 7B yang Bunda banggakan. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Oke. Apa kabar kalian pagi ini? Sudah pada sarapan kan? Seragamnya sudah digunakan, seragam hari Selasa, putih biru. Kemudian bukunya sudah siap, catatannya sudah siap. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditulis dari apa yang disampaikan Bunda. Kemudian bukunya sudah dibuka ya, bukunya sudah dibuka. Kita sekarang pertemuan ketiga. Sebelum memulai pertemuan ketiga, kita ingatkan dulu pada pembelajaran yang terakhir kemarin, yaitu tentang besaran pokok. Ada berapa macam besaran pokok? Ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang masa waktu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, apa satuannya masing-masing? Satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah sekon, satuan suhu adalah Kelvin, satuan kuat arus adalah ampere, jumlah zat adalah mol, dan intensitas cahaya adalah kandela atau candela. Itu adalah satuan-satuannya. Sedang alat-alat ukurnya adalah, kalau panjang itu meteran bisa, kemudian penggaris atau mistar ya, mistar, kemudian mikrometer skrup, jangka sorong. Kalau massa itu neraca atau timbangan. Kemudian waktu itu pakai jam tangan boleh, arloji atau stopwatch ya, yang lebih teliti. Kemudian kuat arus itu ampere meter. Suhu adalah termometer. Biasanya kalau kamu panas itu dites pakai termometer. Oke, itu adalah pelajaran yang lalu. Yang sekarang adalah tentang besaran turunan. Apa besaran turunan itu? Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu diambilkan dari besaran pokok. Misalnya besaran turunan itu adalah luas. Luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Nah, panjang itu dari besaran pokok panjang, lebar dari besaran pokok panjang. Jadi satuannya meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Contohnya volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti meter semua kan itu. Meter 1, meter 2, meter 3. Jadi satuannya meter pangkat 3. Itu volume. Nah, untuk volume benda itu ada 2 macam. Benda yang dapat diukur itu contohnya volume benda yang beraturan, yang ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Kemudian seperti bola itu juga ada ukurannya. Volume bola itu pakai garis, diameter bola dan jari-jarinya. Nah, kalau volume benda yang tidak beraturan biasanya diukur dengan menggunakan gelas ukur. Itu yang kamu baca di halaman 23, itu ada gambarnya gelas ukur. Di rumahmu mestinya punya. Kalau kamu kepingin ukur yang tidak beraturan itu apa sih volume tidak beraturan itu? Itu seperti volumenya emas ya, giwang, cincin. Itu kan nggak beraturan itu. Bagaimana ngitung volumenya? Itu harus menggunakan gelas ukur kalau ditanya volumenya. Kalau kita mau mencari massa jenis emas itu harus ada volume, ada massa. Oke. Kemudian cara mengukurnya menggunakan gelas ukur ya. Kalau kalian kepingin mencoba, kalau di sekolah kita bisa coba, tapi karena kita nggak ketemu di sekolah, kita ini belajarnya lewat udara, berarti kamu coba sendiri di rumah. Kalau ibunya punya gelas ukur yang biasanya dipakai untuk membuat kue itu, untuk mengukur volume airnya atau volume susu yang digunakan itu, nah itu bisa dipakai. Caranya bagaimana? Kita misalnya ada batu kecil ya, batu itu kan nggak bisa diukur berapa volumenya. Kamu ambil batu kecil, kemudian kamu tetapkan volume yang ada di gelas ukur itu berapa, 100 mili misalnya, atau 100 cc. Kemudian masukkan batunya, kasih air dulu 100, ditulis volume air sebelum ada benda itu 100. Kemudian benda dimasukkan, naiknya berapa garis ke atas. Misalnya kalau 2 garis ke atas berarti dianggap 20. 20 itu 2 garis 20 berarti naiknya menjadi
volume akhir menjadi 120. Berapakah volume bendanya? Berarti 120 dikurangi 100. Jadi volume bendanya 100 ml. Gitu caranya menemukannya. Untuk benda yang tidak beraturan bentuknya. Oke, kalian paham ya untuk volumenya? Kemudian kita menuju ke konsentrasi larutan. Sebelum konsentrasi larutan, di situ ada berpikir kritis. Coba kamu pikirkan dan kamu kerjakan bagaimana hasilnya di buku catatan dan tugas. Buku catatan dan tugas itu ya. Jadi itu sebagai nilai tugasnya, nanti dikumpulkan. Yang berpikir kritis itu dikumpulkan sama Bu Ida nilainya. Kemudian rangkuman-rangkuman dikumpulkan nilainya. Jadikan 1 dibagi 2 ya. Kemudian konsentrasi larutan sekarang. Apa sih konsentrasi larutan itu? Misalnya kamu ada tamu membuat teh 1 sendok gula dengan 1 gelas air. Nah, campuran 1 sendok teh, gula, dan air kan jadi larutan. Larutan itu kekentalannya berapa? Itu konsentrasi kekentalan. Kekentalannya berapa? Ya 1 sendok per 1 gelas. Begitu. Kalau ada ukurannya, misalnya 1 gelas itu volume airnya 200 ml. 1 sendok itu misalnya 10 gram. Berarti kekentalannya 10 gram per 200 ml. Berapa? 5 per 100 atau 0,05 gram per centimeter kubik atau per mililiter gitu. Itu seperti contoh di halaman 24 itu ditulis konsentrasi larutan sama dengan jumlah zat terlarut atau massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Pelarut itu air yang dipakai untuk melarutkan ya. Dan tidak selalu air loh ya pelarut itu. Kemudian memecahkan masalah, itu pemecahan masalahnya di situ dibaca, kemudian ditulis itu apa yang diketahui, apa yang ditanya, bagaimana caranya, itu sudah ada semua di halaman 25 dikerjakan ya. Kemudian laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu yang ada di halaman 25 itu di situ disampaikan bahwa laju pertumbuhan itu pertumbuhan tinggi akhir dikurangi awal dibagi dengan selang waktu. Ya, di situ diketahui bahwa Edo menanam jagung pada pengukuran awal diperoleh tingginya 20 cm. Dalam waktu 10 hari sudah menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Nah, laju pertumbuhannya yaitu tinggi akhir yang ditemuin 60 cm tadi dikurangi tinggi awal, kemudian dibagi selang waktu selama 10 hari itu. Berarti 40 per 10. Berarti tiap harinya itu naik 4 cm per harinya. Atau naik setiap hari naik 4 cm. Panjangnya bertambah 4 cm. Oke? Nah, untuk pertemuan ketiga itu sampai sini ya, sampai laju pertumbuhan ini. Kemudian kamu kerjakan, ayo kita latihannya, jadikan 1 dengan berpikir kritis halaman 27, halaman 26 itu. Kemudian yang berpikir kritis yang pertama halaman 24. Itu semuanya dikerjakan di buku tulis ya, buku catatan. Kemudian keterampilannya apa pertemuan ketiga ini? Keterampilannya pertemuan ketiga ini adalah membuat halaman 22. Halaman 22 itu menalar dan mencoba judulnya. Kemudian kita menghitung luas daun berapa kotak. Kalau kamu tempelkan ya, kamu cari daun apa saja, nggak usah besar-besar biar nggak jelimet ngitungnya. Cari daun yang kecil-kecil aja, kemudian diukur, ditempelkan di kertas berpetak. Nah, kertas berpetaknya itu dipotong, digunting, kemudian ditempelkan di buku keterampilan. Nanti itu sebagai hasil kerjanya ya. Kemudian cara kerjanya itu ditempel, kemudian dilukis. Ditempel, kemudian bukan dilukis ya, diblat pakai pensil, kemudian daunnya diangkat. Nah, kamu menghitung kotaknya itu setelah daunnya diangkat ada berapa. Bagaimana cara menentukan kotaknya? Kalau lebih dari separuh yang dilewati daun itu dianggap 1 kotak. Kalau kurang dari separuh ditiadakan ya. Jadi kalau lebih dari separuh dianggap ini 1 kotak. Separuh 1 kotak. Separuh dihitung 1 kotak. Kalau lebih dari separuh 1 kotak. Kalau kurang dari separuh ditiadakan. Gitu caranya. Jadi nanti satuannya apa? Luas daun ini nama daunnya apa? Sekian kotak begitu.
Itu adalah yang kamu kerjakan, analisa datanya dikerjakan ya. Kemudian bagaimana ide-ide yang lainnya kamu tambahkan sendiri. Untuk tambahan pengetahuan atau renungan dan refleksi ini dibaca sampai paham. Kemudian ada info ilmuwan itu supaya kamu wawasannya bertambah, apa Robert Grosser, apa Francis Bacon ya, itu dilihat. Galileo Galilei itu sebagai ilmuwan penemu apa kamu baca. Kalau sudah selesai, uji kompetensinya dikerjakan sebagai ulangan harian. Nah, sebagai ulangan harian, uji kompetensi ini dikerjakan di buku tulis atau di buku catatan ya, sama di buku catatan tapi ditulis ulangan harian. Kemudian itu ulangan harian dikerjakan ya, boleh kalian cari jawabannya di mana di buku ini, boleh lihat buku, boleh harus dapat 100 ya. Boleh cari di internet, boleh. Kemudian penerapannya ini bagaimana? Nah, penerapannya itu kamu ikuti petunjuk. Menghitung denyut nadi. Denyut nadimu itu bisa dicari di tangan, dicari digerayai yang bergerak det itu adalah denyut nadi. Kalau susah di tangan ada di leher. Di leher ini ada dihitung. Diam dulu, istirahat, dihitung berapa jumlahnya, 30 detik ya. Di 30 detik minta bantuan ibu karena kita nggak ada teman kan sekarang sendiri. Ibu yang hitung detikannya 30, kamu yang hitung nadinya berapa. Kalau sudah ditulis denyut nadi sebelum aktivitas. Setelah itu kalian beraktivitas lari-lari kecil. Lari-lari kecil selama 5 menit atau 10 menit ya. Kemudian kalau sudah selesai lari-lari kecil, duduk tenang, dihitung lagi. Berapa hasilnya setelah aktivitas, dihitung setelah aktivitas, begitu ya. Nah, setelah aktivitas dan sebelum aktivitas bagaimana? Yang cocok seperti gambar A, B, apa C? Silahkan pilih. Oke, nomor 2 dan 3 kerjakan sesuai petunjuk, itu aja. Jadi nilai ulangan hariannya itu ada pengetahuan dan penerapan. Dari situ yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Diakhiri sebelum mengakhiri kita berdoa dulu, bersyukur kepada Allah telah menerima ilmu, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.